Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran IPA Kurnas, Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum Nasional. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semua ya. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Pertama-tama kali adalah perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua secara vegetatif. Apa ini Mister generatif? Apa itu vegetatif? Kita cari tahu. Yuk. Generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan, atau bisa juga disebut dengan penyerbukan. Jadi, yang dimaksud generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga terjadi penyerbukan. Ya, sampai sini paham? Yang kedua adalah vegetatif atau tidak kawin. Apa itu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Sampai sini jelas? Bisa membedakan ya, mana yang generatif, mana yang vegetatif. Intinya adalah generatif itu melalui perkawinan bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga terjadi penyerbukan. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga ataupun berbuah ya. Karena generatif ini nanti terjadi di bunga. Ya, setelah ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Sedangkan vegetatif itu tidak ada penyerbukan. Bisa bisa. Contohnya apa aja? Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja. Kita bahas perkembangbiakan secara generatif. Generatif tadi itu apa? Generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, generatif ini melibatkan tumbuhan yang apa tadi? Yang berbunga. Jadi, perkembangbiakannya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan secara generatif. Melalui apa tadi? Ya, melalui bunga. Ya. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuhan berbunga. Nah, tadi disebut apa ya? Perkembangbiakan secara generatif atau kawin ini disebut dengan penyerbukan ya. Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan itu artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, diingat ya, jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, alangkah baiknya jika kita bahas dulu tentang bagian-bagian atau alat-alat perkembangbiakan yang ada di bunga.
atau biasa disebut dengan bagian-bagian bunga. Ya. Nah, di sini Mister udah siapkan nih. Siapkan apa? Siapkan bagian-bagian bunga. Ada banyak. Ya, nanti diingat-ingat ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu apa, Ter? Yang paling bawah ini adalah disebut dengan tangkai bunga. Adanya di mana? Nih, di bawah ya. Tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Fungsinya apa? Fungsinya menyokong pertumbuhan bunga agar tetap kokoh berdiri. Ya. Fungsinya adalah menyokong pertumbuhan bunga agar tetap kokoh berdiri. Ya, lanjut. Yang kedua adalah dasar bunga. Nih ya. Dasar bunga itu yang ini. Nih ya, yang membesar. Adanya di mana? Adanya di atas tangkai bunga. Fungsinya apa, Ter? Ya, nih fungsinya ini untuk menyokong juga. Lanjut, yang ketiga, bakal biji. Bakal biji itu yang mana? Nih, yang ada di tengah, yang bulat-bulat ini, ya. Bakal biji ini disebut juga dengan bakal buah. Di dalamnya terdapat sel ovum dan calon lembaga. Nah, ini nanti yang jadi buah itu yang ini. Ya, ini nanti bakal biji ini yang akan menjadi buah. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunganya yang warna hijau biasanya ya, dan seperti daun. Ya, ini kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga itu masih kuncup. Nah, suka memperhatikan nggak? Ketika bunga itu belum mekar, itu kan masih kuncup tuh, dibungkus oleh seperti lapisan daun. Nah, itu namanya kelopak bunga. Sampai sini paham? Lanjut ya. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Yang mana, Ter? Nih lo, yang warna-warni, yang menarik ini. Nah, ini kebetulan gambar Mister warnanya pink atau merah muda. Mahkota bunga ini berfungsi untuk mempercantik tampilan dari bunga tersebut. Lu, untuk apa kok mahkota bunga itu mempercantik tampilan dari si bunga? Nah, fungsi dari mahkota bunga yang sangat cantik warna-warni ini diantaranya adalah untuk menarik lebah ataupun serangga untuk mendekat. Ya, suka lihat toh, bunga yang cantik dan warna-warni itu biasanya banyak didatangi oleh kupu-kupu, lebah, serangga lainnya, ya. Itu nanti mereka tertarik mengambil nektar yang ada di situ. Nah, karena ada apa? Karena ada dari lebah dan lain sebagainya tadi, itu membantu proses penyerbukan, ya. Jadi bunga itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, ya. Nanti kita bahas lagi, ya. Jadi nanti ada beberapa yang membantu proses penyerbukan bunga. Di antaranya adalah lebah, kupu-kupu dan serangga. Ya. Lanjut. Berikutnya adalah ini namanya kepala sari, dan yang tangkainya ini namanya tangkai sari. Nah, keseluruhan dari kepala sari dan tangkai sari ini disebut dengan benang sari. Ya. Fungsinya apa? Ya, ini untuk penyerbukan. Kepala sari dan tangkai sari ini keseluruhannya disebut sebagai benang sari, atau biasa juga disebut sebagai alat perkembangbiakan jantan. Ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah nih, yang tengah ini ya, Mas, namanya kepala putik. Nah, kalau bawahnya disebut tangkai putik. Kepala putik dan tangkai putik keseluruhannya ini disebut dengan putik atau sel
betina. Ini yang mengandung biji tadi ya. Nah, fungsinya apa? Putik dan kepala putik tadi ya, ini adalah sel betina. Oke, ini nanti jadi ketika benang sari ini nempel atau jatuh ke putik, inilah proses yang disebut dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Untuk proses penyerbukan kita bahas selanjutnya. Oke, sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran IPA. Melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu proses perkembangbiakan secara generatif. Are you ready? Hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, macam-macam penyerbukan. Yang kedua, perantara penyerbukan. Yang ketiga, penyebaran biji. Sudah siap semuanya? Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu proses perkembangbiakan secara generatif. Masih ingat apa itu pengertian generatif? Oke, yuk kita ingat lagi. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, masih ingat kemarin kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Selanjutnya, ini adalah proses kelanjutannya. Setelah mengenal bagian bunga, kita hari ini akan mengenal proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif diawali oleh penyerbukan. Apa itu? Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Nah, dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dan simak animasi berikut ini. Perhatikan, Mister sudah mengurutkan ya dari nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1 yaitu serbuk sari bertebaran. Ya, bisa oleh angin atau dibantu oleh hewan. Serbuk sari yang bertebaran ini akan menempel ke kepala putik. Di kepala putik menerima serbuk sari sehingga terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya, serbuk sari yang menempel di putik ini dia akan masuk ke dalam ya, melalui dia menuju ke bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ini ya terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot nomor 4 ya. Nomor 5, zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru.
bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji, ya. Jadi biji ini dibungkus oleh buah. Nomor 7, biji yang ditanam ataupun yang jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuh dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Sampai di sini mulai paham? Alhamdulillah. Lanjut ke berikutnya, yaitu macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ini ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu autogami. Yang kedua, geitonogami. Yang ketiga, allogami. Yang terakhir, bastar. Langsung kita menuju ke pengertiannya. Penyerbukan autogami atau disebut dengan penyerbukan sendiri. Apa sih? Penyerbukan autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, satu bunga itu kan ada benang sari dan ada putik. Nah, serbuk sari di benang sari ini menempel di kepala putik di bunga itu sendiri. Satu pohon ada banyak bunga, tapi yang terjadi penyerbukan sendiri ini ya di bunga itu sendiri. Satu bunga itu terjadi penyerbukan di bunga itu sendiri. Bunga yang melakukan autogami memiliki bentuk bunga yang khas sifatnya, yaitu meskipun bunga sudah mekar, putiknya tetap terlindungi oleh bagian-bagian bunga lainnya sampai terjadi penyerbukan sendiri. Ini contohnya ya. Bunga itu melakukan penyerbukan ya di bunga itu sendiri. Paham? 2, yaitu penyerbukan tetangga. Geitonogami. Apa itu tetangga? Penyerbukan geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Kalau tadi penyerbukan sendiri itu satu bunga, kalau ini antar bunga tapi masih satu pohon. Ya. Satu pohon ada banyak bunga, ya. Nah, ini antar bunga dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Antar bunga satu pohon. Itu yang mudah dipahaminya. Jadi tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah kematangan bunga jantan dan betina yang tidak bersamaan. Nih, animasinya ada 2 bunga dalam satu pohon. Bisa terjadi? Bisa, ya. Lanjut ke nomor 3. Penyerbukan silang atau allogami. Penyerbukan silang. Apa itu? Penyerbukan silang atau allogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman atau pohon yang berbeda, tapi masih satu jenis. Misal, mangga satu dengan pohon mangga lainnya. Ya, itu masih sama. Sama-sama pohon mangga, ya. Animasinya seperti ini. Sama-sama pohonnya sama, jenisnya sama, tapi beda pohonnya. Yang satu ada di pohon sini, dan satu lagi pohon sana. Misalkan ada 2 pohon sama-sama berbunga, ya. Bisa nggak terjadi? Bisa. Bisa terjadi karena lebah, karena hewan, ataupun juga karena angin. Ya. Sampai sini paham? Lanjut 4, yaitu penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar?
Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tujuan dari penyerbukan bastar adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Misalnya, persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar tapi asam dengan tanaman rambutan yang berbuah kecil tapi rasanya manis. Nah, dari dua varietas ini, satu besar tapi asam, satu kecil tapi manis. Nah, ini bisa disilangkan nggak nih? Bisa. Nah, ini ya, kita menyilangkan. Dari persilangan tersebut diharapkan hasil tanamannya itu adalah kita mendapat rambutan yang besar dan buahnya manis. Besar dan manis. Nah, ini namanya persilangan yang tadi ya. Sampai sini paham ya, Mas? Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah perantara. Nah, sekarang kita membahas tentang perantara. Perantara apa? Perantara penyerbukan. Lu, emang ada berapa ter? Ada banyak ya. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup ataupun benda yang tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain adalah hewan, angin, air, dan juga manusia. Ya, hewan tadi seperti apa? Ada kupu-kupu, terus ada serangga. Nah, kalau ini manusia ya. Ada juga oleh angin dan juga air. Yang penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan antara lain warna mahkotanya mencolok. Mahkota yang mana sih? Ayo, masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Di antaranya adalah mahkota yang mencolok. Mahkota yang mencolok ini salah satu fungsinya adalah menarik hewan lain untuk datang ke bunga tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari mahkotanya. Ya, selain memiliki warna mahkota yang mencolok, bunga ini juga berbau khas, wangi. Kemudian memiliki kelenjar madu dan juga kepala putih agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, burung, dan lain-lainnya. Lanjut ke nomor 2, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Bu, manusia bisa atau ter? Bisa banget, ya. Ada, banyak. Di Jogja itu ada, Mas, ya. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain, tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Jadi, harus dibantu oleh manusia. Hewan gak kepikiran, manusia yang bisa ya. Salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga yang sukar mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya itu adalah tumbuhan salak dan vanili. Nih ya. Ini adalah gambar dari vanili. Ini harus dibantu oleh manusia ya. Diambil terus kemudian ditempelkan di putiknya. Yang berikutnya adalah salak. Nah, bunga jantan dan bunga betina ini harus dibantu oleh manusia. Ini nggak bisa sendiri. Begitu ya. Ke nomor 3, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan biasanya berukuran kecil. Serbuk sarinya kering, ringan, dan sangat banyak. Tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Contohnya apa? Yang pertama yaitu padi. Yang kedua
jagung, yang ketiga rerumputan. Lanjut nggih. Berikutnya adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Nih, ada yang pernah lihat tanaman ini? Kalau Mr. C kayaknya udah pernah ya, tapi tidak memperhatikan nih. Oke. Yang terakhir adalah materi tentang penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, biji diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Berikut adalah macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Di antaranya dengan bantuan manusia, bantuan hewan, bantuan gravitasi bumi, angin, dan bantuan air. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang tidak sengaja dilakukan oleh manusia jika biji tumbuhan tersebut memiliki bentuk yang mudah melekat pada pakaian yang dipakai oleh manusia. Contohnya rumput. Sementara penyebaran biji dengan sengaja, nah ini sering dilakukan manusia ya, terutama dalam bidang pertanian. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah padi ya, yang kemudian jagung dan tanaman lainnya. Bisa dimengerti? Ke berikutnya yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Salah satunya adalah hewan luwak. Nah, pernah dengar hewan luwak? Nah, hewan luwak ini membantu dalam penyebaran biji kopi. Terkenal nih ya. Nih, hewan luwak, dia memakan biji luwak. Ya, tapi bijinya ini tidak hancur, Mas. Jadi nanti di fesesnya dikeluarkan dalam bentuk biji. Nah, biji ini yang sangat mahal nih, dibikin kopi jadi mahal. Lanjut. Nomor 3 adalah penyebaran biji dengan bantuan gravitasi atau gaya tarik bumi. Buah yang semakin matang akan bertambah berat. Semakin besar, semakin berat. Akibatnya, buah mudah lepas dari tangkainya dan jatuh menuju ke tanah. Jatuhnya buah akibat pengaruh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan bijinya. Contohnya apa, Mas? Contohnya banyak, Mas. Buah jambu, ya, terus buah mangga dan lain sebagainya. Ini ada di sekitar kita, ya. Lanjut, penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan randa tapak atau biasa dikenal dengan dandelion. Ini perhatikan ya Mas, Mbak. Lanjut. Penyebaran biji dengan bantuan air. Ini adalah yang terakhir. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Misalnya tumbuhan daerah pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya apa? Pohon kelapa dan
bakau. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dari Mister Yusuf. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.